Pernah kepikiran nggak sih kalau belajar itu nggak harus selalu di gedung sekolah gitu kan? Dengan jadwal ketat dan sebagainya. Hari ini kita mau ngulik bareng nih soal dunia pendidikan alternatif. Ternyata luas banget ya. Betul sekali. Dan sumber kita juga beragam nih. Ada yang bahas konsep dasarnya, terus ada studi kasus model kayak homeschooling, atau malah unschooling. Oh ya, unschooling? Iya, ada juga sekolah alam, terus pendidikan berbasis komunitas. Nanti kita singgung dikit juga gimana sih sistem formal mengakui jalur-jalur ini. Wah, lengkap ya. Oke deh, siap. Misi kita kali ini ngebongkar berbagai cara efektif orang bisa belajar dan berkembang, tapi di luar jalur sekolah yang biasa gitu. Oke, mari kita mulai telusuri lebih dalam. Jadi, kalau kita ngomongin pendidikan alternatif nih, intinya apa sih sebenarnya? Sumber kita bilang ini soal belajar yang nggak terikat kurikulum baku atau sistem konvensional, bener gitu. Kedengarannya bebas banget ya, bisa di mana aja, kapan aja gitu. Persis, fleksibilitas itu kuncinya. Bisa dari pengalaman sehari-hari loh, kayak belajar ngatur uang belanja di rumah, atau dapat skill baru dari kerjaan sampingan. Itu kan belajar juga. Oh iya bener juga ya. Zaman sekarang, apalagi, kursus online banyak banget pilihannya kan? Atau gabung komunitas belajar, entah klub buku atau forum online. Magang, volunteering, itu semua termasuk. Dan era digital ini, wah makin banyaklah pintu kebuka lewat webinar atau platform kolaborasi online gitu. Oke. Nah model yang sering kita dengar kan homeschooling ya. Tapi tadi disebut juga unschooling. Ini bedanya apa ya? Signifikan nggak sih? Saya bayangin unschooling itu lebih liar gitu. Bisa dibilang gitu sih. Menurut salah satu sumber nih, homeschooling itu biasanya orang tua yang pegang kendali. Seringkali masih pakai kurikulum tertentu juga. Nah, kalau unschooling, ini gagasannya John Holt. Pendekatannya lebih radikal mungkin ya. Intinya itu percaya penuh sama rasa ingin tahu alami si anak. Oh, wow. Jadi anak yang jadi nahkoda belajarnya. Nggak ada struktur formal, nggak ada kurikulum, nggak ada jadwal tetap. Belajar yang ngalir aja gitu, ngikutin minat anak. Wah, menarik banget itu. Percaya penuh sama anak ya. Itu butuh keberanian tersendiri kayaknya. Tapi peran orang tua di kedua model ini pasti tetap penting banget dong. Oh, sangat krusial. Ya, meskipun perannya mungkin agak beda ya. Ada studi yang menyoroti nih, di homeschooling, orang tua itu ya perencana, ya fasilitator, dia yang siapin lingkungan belajar, sediain sumber, sekaligus evaluator juga. Oke. Dukungan emosional juga penting banget. Tantangannya ya jelas ada. Milih kurikulum yang pas kalau mau pakai. Terus gimana mastiin kebutuhan sosial anak terpenuhi? Belum lagi ya beban ganda buat orang tua kan? Iya juga ya. Kalau di unschooling, orang tua lebih kayak fasilitator yang peka gitu. Ngeliat minat anak, terus bantu nyediain sumber daya pas dibutuhin. Jadi lebih responsif mungkin ya? Paham. Oke, jadi fokusnya bisa di rumah. Tapi ada juga kan tadi disebut yang kelasnya lebih luas lagi ya, yang pakai alam semesta gitu. Betul. Contohnya konsep sekolah alam. Kayak yang ada di salah satu desa di Purwakarta misalnya. Di sini, alam itu ya guru utamanya. Keren banget. Anak-anak belajar ekosistem, kenal tumbuhan, hewan, sampai keterampilan hidup kayak berkebun, masak, semua lewat pengalaman langsung. Tujuannya holistik. Jadi bukan cuma nambah pengetahuan akademis, tapi juga numbuhin cinta sama alam. Yang ngelawan keterputusan anak dari alam gara-gara gadget lah gitu. Seru banget kayaknya ya, belajar sambil main lumpur mungkin ya. Nah, kalau belajarnya bareng-bareng nih di lingkungan sekitar kita, itu gimana modelnya? Itu masuknya pendidikan non-formal berbasis komunitas. Ada ulasan menarik nih dari studi kasus di Bekasi. Model ini ternyata efektif banget buat memberdayakan masyarakat. Oh ya? Kenapa itu? Karena warganya itu terlibat aktif. Dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan, jadi programnya tuh relevan banget sama kebutuhan mereka di sana. Iya, masuk akal. Hasilnya juga nggak cuma peningkatan skill praktis kayak menjahit atau IT dasar gitu ya, tapi juga bisa numbuhin percaya diri, komunikasi lebih lancar, solidaritas komunitas makin kuat, bahkan bisa sampai muncul inisiatif ekonomi lokal bareng-bareng. Wah, dampaknya luas ya. Iya, kuncinya ya partisipasi warga itu tadi, sama pendekatan fasilitatif dari instrukturnya, plus dukungan dari luar kayak pemerintah atau LSM. Oke. Jadi bukan cuma dapat ilmu ya, tapi ikatan sosialnya juga jadi lebih kuat. Nah,
Dengan berbagai model yang unik ini, kadang kan orang bertanya-tanya, ini dianggap nggak sih sama sistem pendidikan formal kita? Diakui nggak jalur-jalur alternatif ini? Nah, ini bagian yang menarik nih. Ternyata ada upaya pengakuan loh. Contohnya, ada rancangan peraturan baru tentang tes kemampuan akademik atau TKA. Oh, TKA. Iya ya. Di situ secara eksplisit disebut kalau peserta dari jalur pendidikan nonformal, kayak paket A, B, C itu, sama pendidikan informal, contohnya sekolah rumah, itu bisa ikut tes ini. Terus hasilnya? Nah, hasil TKA-nya itu nanti bisa dipakai untuk penyetaraan. Jadi hasil belajar mereka bisa disetarakan dengan pendidikan formal, semacam jembatan gitulah. Wah, ini penting sih. Artinya ada jembatan penghubung ya antara jalur alternatif sama sistem formal. Oke. Terakhir nih, mungkin pertanyaan mendasar ya. Kenapa sih orang-orang milih jalur alternatif ini? Apa sih yang mereka cari sebenarnya? Alasannya macam-macam sih, nggak satu aja. Ada yang emang nyari pendekatan belajar yang lebih personal, lebih humanistik gitu, yang mungkin nggak mereka dapetin di sekolah formal biasa. Oke. Terus sumber lain juga nunjukin kalau ini bisa jadi solusi buat tantangan pendidikan formal di beberapa daerah. Misalnya kendala akses internet, fasilitas yang kurang, atau mungkin kualitas guru yang belum merata. Jadi bisa jadi pilihan sadar karena filosofi, bisa juga karena kebutuhan kondisi gitu. Jelas banget ya. Ternyata belajar itu spektrumnya kaya sekali. Nggak melulu soal rapor atau ijazah dari sekolah formal ya. Banyak banget jalan buat tumbuh dan ya jadi pinter dengan caranya masing-masing. Betul. Dan setiap jalan itu punya nilai dan kekuatannya sendiri dalam membentuk kita jadi manusia yang utuh. Ya nggak ada satu cara yang paling benar buat semua orang kan? Iya bener banget. Nah, ini jadi bahan refleksi menarik nih buat Anda yang dengerin. Kalau ngelihat begitu banyak cara belajar di luar sana, coba deh ingat-ingat lagi pengalaman belajar apa sih di luar sekolah yang paling ngebentuk Anda sampai sekarang. Dan gimana caranya Anda bisa lebih sengaja nyari atau mungkin nyiptain pengalaman serupa lagi ke depannya. Menarik buat dipikirin ya.